Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kakanda kita Pak Muhammad Daud selaku Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Pak. Termasuk juga salam hormat juga buat para kru Suara Penderita Lopi ya, dan para pemirsa pendengar Suara Penderita Lopi. Iya. Iya. Nah, pada saat saya rintis ini sebenarnya korban corona, Pak. Jadi ini korban corona. Jadi awalnya itu Oma Dompea. Jadi yang paling pertama saya rintis itu brand Oma Dompea. Iya. Sebelum jadi Oma Dompea tapi di Goa. Di Goa pada saat masih lancar itu sebelum ada corona, Pak. Jadi saat itu Oma Dompea laundry Oma Dompea. Cuman karena pas masuk corona saya tidak bisa biayai saya punya karyawan. Akhirnya singkat cerita saya balik ke Bulukumba, dipanggil sama mertua. Saya lihat ada lokasi di situ di Jalan Insinyur Soekarno. Saya diajak sama mertua, ayo itu kelola itu tempat. Nah dari situ saya mulai berpikir. Nah ide itu muncul dari pada saat saya dikasih amanah. Saya pikir bahwa ini sebuah kesempatan yang besar untuk di Kabupaten Bulukumba, karena saya pikir Bulukumba itu sebagai salah satu kabupaten destinasi wisatanya yang sangat besar. Iya. Nah, di situ saya ambil sebagai peluang. Tempat saya strategis, tempat lalu lalang kendaraan yang dari Makassar ke Bira, begitu juga sebaliknya. Iya, di situ. Akhirnya saya kepikiran untuk buka dan alhamdulillah jalan. Iya. Nah, singkat cerita dari situ saya berpikir lagi, kok kalau begini kayaknya perlu untuk didigitalkan. Nah, akhirnya muncullah ide ini, Pak. Dan pada saat itu kayaknya ada grup yang saya buat dan alhamdulillah Bapak juga ada dalam grup itu. Saya sempat untuk minta saran kira-kira nama aplikasi yang akan saya buat apa namanya. Dan akhirnya ada kesimpulan, lahirlah ini dari grup itu Ojek Finisi. Nah dari situ akhirnya berselang berapa bulan ya, hampir kayaknya 1 tahun, Pak, saya bangun Oma Dompea baru saya bentuk Ojek Finisi gitu. Ya maksudnya begini, saya ambil positifnya bahwa kenapa bukan kita? Kenapa bukan kita? Iya. Kenapa harus orang lain? Iya. Saya ambil gambaran tapi minta maaf untuk pemirsa, saya ambil positifnya. Saya ambil gambaran di Jalan Benteng Sumbawa di Makassar. Iya. Katanya kita sebagai orang Sulawesi yang menghargai adat istiadat, melestarikan adat budaya. Saya bilang orang Cina itu lebih menghargai. Coba kita lihat di Jalan Sumbawa, Pak. Mereka yang melestarikan, mereka menjual. Iya. Ada sombokon, produk UMKM. Yang jadi pertanyaan, di mana kitanya? Kenapa kita tidak jadikan sebagai peluang? Nah, sebagai peluang bisnis yang ada profitnya dan memang ada nilai untuk pelestariannya begitu. Jadi memang bahwa landasan di kami itu ada 3 pola yang kami bentuk, yaitu tentang kearifan lokal, terus kolaborasi dan produktivitas anak muda. Jadi pola ini yang jadi benteng di kami. Nah kembali lagi bahwa apa sih Oma dan Ap itu Dompea? Alhamdulillah syukur saya nikah sama orang Solo. Jadi Oma itu rumah. Terus kalau Dompea itu dari bahasa Kajang. Kesimpulannya itu Dompea itu lahir pada saat ada peristiwa, katanya ini tapi konon pada saat ada DITI Kahar Musakar. Nah, dengan adanya ini membentuklah para pemuda Kajang namanya Dompea. Nah, saya simpulkan bahwa Dompea itu adalah perjuangan untuk mempertahankan kita punya adat istiadat. Nah, karakter kata Dompea ini yang saya masukkan dalam konteks usaha saya, Pak. Apa itu? Komitmen, konsisten, berjuang dan melestarikan. Gotong royong, konsep
Faktorio loang begitu. Iya. Apakah itu istilah tudang sipulung, sipak sana kengapalah begitu. Saya pikir kenapa harus saya berpikir jangan selalu kata konsep saja, kosakata kayak seremoni. Marilah saya iri, ini saya sebut saja karena saya beristri orang Jawa, orang Solo. Yeah. Kalau kita bilang sini kuat gotong royongnya orang Bulukumba karena ada putur pengadakannya di sini. Orang sana juga lebih besar adatnya. Saya iri sama orang sana. Gotong royongnya kuat, tidak membedakan kau ini, kau itu, kau Daeng, kau Andi. Di sana betul-betul kalau ada istilah yang mau dikerja itu barengan. Dan saya kira ini persoalan istilah saja. Jadi kalau tentang peradaban gotong royong, ahli musibatu itu betul-betul diterapkan bukan cuma persoalan individu, bukan cuma persoalan kelompok, tapi daerah. Dan saya pikir itu harapan yang saya mau lihat bahwa setelah kegiatan acara ini mudah-mudahan para OPD kalau ada kesempatannya bolehlah jalan-jalan tongki sehingga kalau lewat ke di Dompea atau jangan juga sekali cuma download tapi tidak pernah kita pakai. Iya, padahal kalau dipikir bukan untuk memperkaya saya. Ini apa yang saya bikin, Pak. Tidak bakalan bisa kaya-kaya. Tapi kalau mau dipakai untuk kemaslahatan, mau dipakai ini aplikasi, insya Allah akan berdaya adik-adik, akan terkontrol ke adik-adik yang pemuda-pemuda di Bulukumba. Yang mungkin biasa nongkrong-nongkrong tidak tahu arah kalau tengah jalan, kalau akan dibina, akan banyak gitu, bukan cuma di OJP ini kalau bicara tentang kurir. Yeah. Mari naungi semua itu adik-adik yang punya naungan tentang entahkah itu cuma lewat admin WA. Dan saya kira hal-hal yang positif ini memang harus diberdayakan, Pak. Dan itu harapanku bahwa sekali lagi kolaborasi yang real, bukan kolaborasi seremoni. Ya, tabe.